Di antara hiruk-pikuk Jakarta, Bogel melangkah pulang dari sekolah menengah teknik STM yang terletak di pinggir kota. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Hari itu adalah salah satu hari terburuk dalam hidupnya. Tawuran yang baru saja terjadi meninggalkan bekas luka, bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Di sekolah, ia dikenal sebagai remaja yang berani, tetapi kenyataannya, ia merasa seperti pengecut. Bogel, yang berusia 17 tahun, adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Keluarganya hidup dalam keterbatasan. Ayahnya, seorang buruh harian, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibunya, penjual makanan kecil di pinggir jalan, seringkali pulang larut malam, lelah setelah seharian berjualan. Dalam suasana seperti ini, perhatian orang tua pada Bogel sering kali terabaikan. Ia merasa sendirian, terjebak dalam dunia yang keras dan penuh tantangan. Setiap hari, Bogel berusaha untuk menunjukkan keberanian di depan teman-temannya. Namun, setelah mengalami tawuran yang membuatnya terluka, rasa percaya dirinya mulai pudar. Malam itu, saat ia duduk di atas sepeda motornya, ia memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Semua teman-temannya kini mulai menertawakannya, menganggapnya lemah. Di tengah keputusasaannya, Bogel teringat akan cerita-cerita yang sering ia dengar dari teman-temannya tentang pesugihan. Pesugihan adalah praktik yang sering dibicarakan di kalangan remaja di lingkungan mereka, dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan. Namun, ia tahu bahwa ada syarat yang harus dipenuhi, yang seringkali terdengar mengerikan. Suatu malam, di warung makan tempat ia biasa nongkrong, teman-temannya mulai membicarakan kisah seorang gadis yang meninggal karena kecelakaan motor. Mereka mengatakan bahwa di pemakaman, gadis itu memiliki tali pocong yang bisa memberikan kekuatan kepada siapapun yang memilikinya. Mendengar itu, Bogel merasa tertarik, meskipun di dalam hatinya ada rasa takut yang mendalam. Kalau kamu ambil tali pocongnya, pasti kamu akan jadi orang yang ditakuti, kata Rico, salah satu temannya, dengan semangat. Semua orang akan menghormati kamu. Bogel merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa mencari tali pocong adalah hal yang sangat berbahaya dan menakutkan. Namun, rasa takut akan kehilangan kehormatan dan dianggap lemah jauh lebih besar daripada rasa takut terhadap hal-hal gaib. Ia mulai merencanakan langkahnya. Keesokan harinya, Bogel mempersiapkan diri untuk pergi ke pemakaman. Ia mengajak Rico dan Johnny, 2 teman dekatnya, meskipun mereka terlihat ragu. Ketika malam tiba, ketiga remaja ini menyelinap keluar, menyusuri jalan setapak menuju pemakaman. Suasana malam itu mencekam, hanya terdengar suara angin yang berdesir dan sesekali suara binatang malam. Saat tiba di pemakaman, suasana terasa semakin menakutkan. Bulan purnama bersinar terang, tetapi bayangan pepohonan yang menjulang tinggi membuat tempat itu terlihat angker. Bogel, meskipun merasakan ketakutan yang mendalam, tetap berusaha menunjukkan keberanian. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya. Mereka menemukan kuburan gadis itu, dan saat mulai menggali, Bogel merasakan jantungnya berdegup kencang. Setiap kali sekop menyentuh tanah, rasa takut semakin menghantuinya, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin mundur. Rico dan Johnny terlihat semakin gelisah, tetapi Bogel bersikeras untuk melanjutkan. Setelah beberapa saat menggali, mereka akhirnya mencapai peti mati. Bogel merasa tertekan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir. Dengan hati berdebar, ia membuka peti dan melihat gadis yang terbaring tenang. Di lehernya, tali pocong itu terlihat jelas. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil napas dalam-dalam dan meraih tali pocong itu dengan mulutnya. Namun, saat ia berdiri, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Bogel merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang memperhatikannya. Namun, rasa semangat dan ambisi untuk mendapatkan kekuatan mengalahkan ketakutannya. Ia tidak menyadari bahwa saat itu, ia telah melangkah ke dalam kegelapan yang tak terduga. Dengan tali pocong di tangan, ia merasa seolah dunia ini miliknya. Namun,
Tanpa ia ketahui, langkah pertama menuju kekuatan itu akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Bogel siap menghadapi apapun, meskipun ia tidak menyadari bahwa kegelapan telah mulai menyusup ke dalam jiwanya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bogel, bersama Rico dan Johnny, menatap pemakaman yang gelap dan menyeramkan. Bulan purnama bersinar cerah, tetapi bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di sekelilingnya menciptakan suasana mencekam. Mereka berdiri di depan kuburan gadis yang disebut-sebut memiliki tali pocong sakti. Ketiganya merasa campur aduk antara rasa takut dan keingintahuan yang membara. Bogel mengatur napas, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia tahu bahwa ritual ini berbahaya, tetapi hasrat untuk mendapatkan kekuatan dan mengubah nasibnya jauh lebih besar. Kita harus cepat, kata Bogel, berusaha mengusir ketakutan dari wajahnya. Semakin cepat kita ambil, semakin cepat kita bisa pergi. Rico dan Johnny saling berpandangan, ragu-ragu. Tapi, Bogel, ini bukan hal yang biasa. Kita bisa kena masalah, ucap Rico, suaranya bergetar. Namun, Bogel tidak peduli. Ia sudah terlanjur terjebak dalam ambisi yang membara. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah bisa mengubah hidup kita. Ingat tawuran kemarin, aku tidak mau jadi lemah lagi. Akhirnya, Rico dan Johnny mengangguk, meskipun masih terlihat cemas. Mereka mengeluarkan alat penggali yang mereka bawa, sebuah sekop kecil dan cangkul, dan mulai menggali tanah di depan kuburan. Suara sekop menyentuh tanah membuat suasana semakin mencekam. Setiap kali tanah dipindahkan, Bogel merasa semakin dekat dengan tujuannya, tetapi juga semakin tertekan oleh hawa dingin yang menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat menggali, mereka mulai melihat peti mati. Rasa takut kembali menghantui mereka. Kita harus berhenti, Bogel. Ini sudah terlalu jauh, Johnny berbisik, wajahnya pucat. Namun, Bogel tidak ingin mundur. Kita sudah di sini, kita harus menyelesaikannya, katanya dengan tegas. Dengan napas yang berat, Bogel mengambil alis sekop dan mulai menggali lebih dalam. Ia merasakan keringat mengalir di pelipisnya, tetapi semangatnya tidak pudar. Akhirnya, mereka berhasil membuka tutup peti mati. Di dalamnya, terbaring seorang gadis muda yang mengenakan gaun putih, wajahnya tampak damai meskipun ia sudah tiada. Bogel menatap wajah gadis itu, merasakan campuran rasa ngeri dan kasihan. Namun, ia segera mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak merasa lemah. Ia harus mengambil tali pocong itu. Dengan tangan yang bergetar, ia meraih tali pocong yang terikat di leher gadis itu. Dengan mulutnya, ia menggigit tali tersebut, mengikuti ritual yang pernah ia dengar. Saat ia berhasil melepaskan tali pocong, suasana tiba-tiba berubah. Hawa dingin semakin menyengat, dan angin bertiup kencang, seolah ada yang tidak suka dengan tindakan mereka. Rico dan Johnny terlihat semakin panik, dan Johnny berteriak, "Bogel, cepat. Kita harus pergi." Tetapi Bogel tertegun, merasakan sesuatu yang aneh. Tanpa ia sadari, saat ia mengangkat kepala untuk melihat sekeliling, bayangan gadis itu tampak melayang di atasnya, wajahnya terlihat sedih. "Kembalikan milikku," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar di tengah deru angin. Bogel merasa ketakutan. Dalam sekejap, ia merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti dirinya. Namun, rasa ingin tahu dan ambisi untuk memiliki kekuatan mengalahkan semua. Ia berbalik dan berlari menuju pintu keluar pemakaman, dengan Rico dan Johnny mengikuti di belakangnya. Saat mereka keluar dari pemakaman, Bogel merasakan beban yang berat di dadanya. Tali pocong yang ia pegang terasa semakin berat. Rico dan Johnny tampak terengah-engah, masih dalam keadaan panik. "Kita berhasil, kan? Kita harus segera pulang," kata Rico, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakpastian. Sesampainya di rumah, Bogel menatap tali pocong itu dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Ia tidak bisa tidur malam itu, memikirkan apa yang baru saja ia lakukan. Bisikan gadis itu terus terngiang di telinganya,
dan ia mulai meragukan keputusan yang ia buat. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa bersemangat. Jika semua ini berhasil, ia akan mendapatkan kekuatan yang selama ini ia impikan. Keesokan harinya, saat ia pergi ke sekolah, Bogel merasa ada yang berbeda. Rasa percaya diri mulai tumbuh dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, di balik semua itu, bayangan gadis yang hilang itu terus menghantuinya. Dan ia tidak tahu bahwa tindakan yang ia lakukan akan membawanya pada jalan yang penuh kegelapan dan penyesalan. Setelah malam yang mencekam di pemakaman, Bogel mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Keesokan harinya, saat ia memasuki gerbang sekolah, ada sesuatu yang berbeda. Ia berjalan dengan langkah yang lebih percaya diri, seolah aura misterius dari tali pocong yang ia ambil telah memberinya kekuatan baru. Teman-temannya, termasuk Rico dan Johnny, memperhatikan dengan heran saat ia memasuki kelas. Hari itu, Bogel bertekad untuk menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Saat istirahat, sekelompok siswa yang biasanya mengganggu dan menertawakan Bogel tiba-tiba terlihat ragu untuk mendekatinya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia langsung menantang salah satu dari mereka, seorang siswa bernama Andi yang dikenal sebagai petarung tangguh di sekolah. "Kenapa kamu tidak berani bertarung denganku?" tantang Bogel. Suaranya tegas dan penuh percaya diri. Andi terkejut, tetapi rasa ingin tahunya terbangkit. "Baiklah, kita adu di lapangan," jawab Andi dengan nada mengejek. Namun, di dalam hati, Andi merasakan sedikit ketakutan. Pertarungan dimulai. Bogel, yang sebelumnya selalu merasa tertekan dan ragu, kini bergerak dengan lincah dan penuh kekuatan. Setiap pukulan dan tendangan yang dilancarkan terasa tepat sasaran. Ia berhasil mengalahkan Andi dengan mudah, dan sorakan teman-temannya menggema di lapangan. Untuk pertama kalinya, Bogel merasakan euforia kemenangan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Setelah pertarungan itu, namanya mulai dikenal di kalangan siswa. Ia tidak hanya dianggap berani, tetapi juga ditakuti. Meskipun begitu, di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan gadis yang ia ambil tali pocongnya terus menghantuinya, muncul dalam mimpinya, dan bisikan, "Kembalikan milikku," semakin sering terdengar. Namun, Bogel berusaha mengabaikan semua itu. Ia menyibukkan diri dengan aktivitas di sekolah, mencoba menikmati perhatian yang kini ia dapatkan. Ia juga mulai melihat hasil dari pesugihan yang ia lakukan. Ibu dan ayahnya yang bekerja keras dalam bisnis makanan kecil mulai merasakan peningkatan penjualan. Banyak pelanggan baru yang datang, dan keluarga mereka tampak lebih bahagia. Di sisi lain, Rico dan Johnny mulai merasa cemas. Mereka melihat perubahan dalam diri Bogel, tetapi merasa tidak berdaya untuk menghentikannya. Rico menegur Bogel suatu malam. "Kau harus berhati-hati, Bogel. Apa yang kau lakukan itu berbahaya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tali pocong itu," katanya, wajahnya cemas. Bogel hanya tersenyum sinis. "Ini semua hanya awal, Rico. Aku sekarang memiliki kekuatan. Aku tidak akan membiarkan apapun menghalangiku," jawabnya, menegaskan keyakinannya. Dalam pikirannya, kekuatan itu adalah jalan menuju penerimaan dan ketenaran. Namun, meskipun tampak kuat, Bogel mulai merasakan dampak dari tindakan yang ia ambil. Setiap malam, saat ia berbaring untuk tidur, ia merasakan ketegangan yang tidak biasa. Mimpi buruk tentang gadis itu semakin sering datang. Ia melihat gadis itu menangis, berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh kesedihan. "Kembalikan milikku," ia terus meminta, dan Bogel terbangun dengan keringat dingin. Suatu malam, setelah mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu, Bogel memutuskan untuk berbicara dengan Rico dan Johnny. "Kau tahu, aku merasa aneh belakangan ini. Kadang-kadang aku merasa seperti ada yang mengawasi," katanya dengan nada serius. Rico dan Johnny saling pandang, merasa khawatir. "Apa kau yakin ini semua sepadan, Bogel? Kita harus mengembalikan tali pocong itu," Johnny menambahkan, suaranya penuh harap. Namun, Bogel menolak. "Aku tidak bisa.
Ini adalah kekuatan yang sudah kuterima. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Aku akan terus maju. Malam itu, saat Bogel berbaring di tempat tidurnya, ia merasa lebih terjaga daripada sebelumnya. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk meraih lebih banyak. Ia mulai merencanakan bagaimana cara memanfaatkan tali pocong itu lebih lanjut. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak hanya seorang remaja biasa. Aku akan menjadi yang terkuat, gumamnya pada diri sendiri. Keesokan harinya, di sekolah, Bogel mulai berlatih dan mengumpulkan informasi tentang cara menggunakan kekuatan yang ia miliki. Ia bertemu dengan beberapa siswa yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap kekuatan gaib. Mereka mulai membentuk kelompok kecil, berbagi cerita tentang pesugihan dan ritual-ritual yang bisa dilakukan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Bogel tidak menyadari bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan risiko. Setiap kali ia menggunakan kekuatan baru yang ia peroleh, ia semakin terjerat dalam jaring kegelapan. Tali pocong itu, yang seharusnya memberinya kekuatan, mulai membebani jiwa dan pikirannya. Setelah beberapa bulan menikmati kekuatan dan ketenaran yang didapat dari tali pocong, Bogel mulai merasakan dampak dari pilihannya. Meskipun ia berhasil mengalahkan banyak musuh di sekolah dan mendapatkan pengakuan dari teman-temannya, kegelapan mengintai di balik semua keberhasilan itu. Rico dan Johnny semakin khawatir dengan perubahan yang terjadi pada Bogel, tetapi ia menolak untuk mendengarkan nasihat mereka. Suatu malam, saat Bogel sedang bersiap-siap untuk tawuran melawan kelompok rival di sekolah, ia merasakan ketegangan yang tidak biasa. Tali pocong yang ia kenakan di lehernya terasa semakin berat, dan bisikan gadis itu semakin sering terdengar. "Kembalikan milikku," suaranya menggema di pikirannya. Bogel berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Dalam pertarungan itu, Bogel merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia melawan dengan ganas, mengalahkan setiap lawan yang menghadangnya. Setiap pukulan dan tendangan yang dilancarkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Teman-temannya bersorak, menyemangatinya. Namun, di dalam hati, ia merasakan kekosongan. Kemenangan terasa hampa. Setelah tawuran, saat semua orang merayakan, Bogel merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan gadis itu lagi, berdiri di sudut lapangan. Wajahnya tampak marah dan penuh penyesalan. "Kembalikan milikku," ia berteriak, suaranya penuh emosi. Bogel terkejut dan berbalik, tetapi gadis itu sudah menghilang. Ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan di depan teman-temannya. Di rumah, suasana semakin tegang. Bogel merasa tertekan oleh bisikan dan bayangan yang terus menghantuinya. Suatu malam, ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat. Dalam mimpinya, ia melihat gadis itu lagi. Kali ini, ia melihatnya terjebak dalam kegelapan, menangis dan meminta tolong. "Bogel, bantu aku," katanya, tetapi setiap kali ia mencoba mendekat, gadis itu semakin menjauh. Keesokan harinya, saat ia bertemu Rico dan Johnny, mereka terlihat sangat cemas. "Bogel, kita harus bicara. Ini sudah terlalu jauh. Kau harus menghentikan semua ini," Rico mendesak. "Kau sudah berubah. Kita tidak mengenalmu lagi." Johnny menambahkan, "Kau harus mengembalikan tali pocong itu sebelum semuanya terlambat." Namun, Bogel menolak. "Aku tidak bisa mundur. Ini adalah kekuatan yang aku impikan. Aku tidak ingin kembali menjadi lemah," katanya, suaranya tegas. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah terjerat dalam permainan kegelapan yang ia pilih. Hari-hari berlalu, dan Bogel semakin terasing dari teman-temannya. Mereka mulai menjauh, tidak ingin terlibat dalam kekacauan yang mengelilingi Bogel. Ia merasa sendirian, terjebak dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Setiap malam, bisikan gadis itu semakin keras, dan ia merasakan tekanan yang luar biasa. Suatu malam, Bogel memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang tali pocong dan kekuatan yang ia miliki. Ia mengunjungi seorang dukun yang terkenal di lingkungan mereka, berharap bisa mendapatkan pencerahan.
Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, melihat Bogel dengan serius. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kekuatan itu tidak gratis. Ada harga yang harus kau bayar, katanya. Bogel merasa tertegun. Apa maksudmu? Aku hanya ingin kekuatan, jawabnya, berusaha mempertahankan keyakinannya. Dukun itu menggelengkan kepala. Kekuatan itu akan membawamu pada kegelapan. Jika kau tidak mengembalikannya, kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Setelah percakapan itu, Bogel merasa semakin tertekan. Ia pulang dengan perasaan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Di malam hari, saat ia berbaring di tempat tidur, bayangan gadis itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Kembalikan milikku, ia berbisik, wajahnya dipenuhi kesedihan. Bogel merasakan hatinya tertekan, tetapi ia tetap menolak untuk menyerah pada ketakutan. Keesokan harinya, saat ia pergi ke sekolah, Bogel merasa ada yang berbeda. Suasana di sekolah terasa tidak nyaman. Teman-temannya yang dulu bersorak-sorai kini menjauh darinya. Mereka berbicara dengan bisikan dan melihatnya dengan tatapan curiga. Bogel merasa terasing dan tidak diinginkan. Di tengah kekacauan emosional, ia menghadapi sebuah tawuran besar melawan kelompok rival. Saat pertarungan dimulai, Bogel merasakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, tetapi semakin lama, ia merasa tidak berdaya. Meskipun ia berhasil mengalahkan beberapa lawan, ia merasakan kekosongan yang mendalam. Setiap kali ia memukul, wajah gadis itu terbayang di benaknya, dan ia merasa bersalah. Akhirnya, saat pertarungan berakhir, Bogel berdiri di tengah lapangan, dikelilingi oleh teman-temannya yang bersorak. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan. Kekuatan yang seharusnya memberinya kebanggaan kini hanya membuatnya merasa terjebak. Ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ia capai mungkin tidak sepadan dengan harga yang harus dibayar. Setelah mengalami serangkaian kejadian yang mengguncang hidupnya, Bogel mulai merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Meskipun ia menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati di sekolah, perasaan hampa dan kesepian semakin menghantuinya. Ia merasa terasing dari teman-teman dan keluarganya, terjebak dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Suatu malam, setelah pertarungan besar melawan kelompok rival yang berakhir dengan kekalahan telak bagi musuhnya, Bogel pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lelah, tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Setiap kali ia melihat wajah gadis itu dalam bayangannya, ia merasakan beban berat di dadanya. Kembalikan milikku, kata gadis itu, suaranya terdengar semakin mendesak. Di rumah, suasana semakin tegang. Ibu dan ayahnya yang biasanya ceria kini terlihat cemas. Mereka mulai khawatir tentang perubahan perilaku Bogel. Bogel, ada yang salah denganmu. Kami tidak mengenalmu lagi, ucap ibunya dengan nada penuh keprihatinan. Namun, Bogel hanya terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Bogel kembali terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat gadis itu terjebak dalam kegelapan, wajahnya penuh kesedihan. Bogel, tolong kembalikan tali pocongku. Aku tidak bisa tenang, katanya, suaranya penuh penyesalan. Bogel merasa hatinya hancur, tetapi ia masih merasa terikat oleh kekuatan yang ia miliki. Keesokan harinya, saat ia pergi ke sekolah, rasa penyesalan semakin menggerogoti dirinya. Ia merasa bahwa semua yang ia capai tidak ada artinya. Teman-teman yang dulu bersorak-sorai kini menjauhinya, dan ia merasa semakin terasing. Rico dan Johnny, yang sebelumnya menjadi sahabat dekatnya, kini tampak sangat khawatir. Mereka tidak mau terlibat lebih jauh dalam kegelapan yang mengelilingi Bogel. Suatu sore, saat pulang dari sekolah, Bogel memutuskan untuk pergi ke pemakaman lagi. Ia tahu bahwa ia harus mengembalikan tali pocong itu. Setelah berjuang melawan rasa takut, ia tiba di pemakaman. Suasana mencekam menyambutnya, tetapi ia bertekad untuk melakukan apa yang benar. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan yang telah ia buat.
Saat menggali kembali kuburan gadis itu, perasaannya campur aduk. Ia merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Ketika ia akhirnya mengeluarkan tali pocong dari kubur, ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Angin bertiup kencang, dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mendengar bisikan gadis itu, lebih jelas daripada sebelumnya. "Terima kasih, Bogel. Kini aku bisa tenang." Namun, saat ia berusaha meletakkan tali pocong kembali ke tempatnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawahnya bergerak, dan ia merasakan tarikan kuat yang membuatnya terjatuh. Dalam sekejap, ia terseret ke dalam kegelapan. Ia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua kenangan dan penyesalan menyergapnya sekaligus. Di dalam kegelapan, Bogel merasa seolah ia terjebak dalam ruang kosong, tidak dapat bergerak atau berteriak. Ia teringat semua pilihan buruk yang telah ia buat, bagaimana ia mengabaikan peringatan, dan bagaimana ia mengorbankan segalanya demi kekuatan yang tidak pernah memberinya kebahagiaan. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya, air mata mengalir di pipinya. Setelah beberapa saat, Bogel merasa seolah ia kembali ke permukaan. Ia membuka matanya dan menemukan dirinya masih di pemakaman, tetapi semuanya terasa berbeda. Bayangan gadis itu muncul di depannya, wajahnya kini tampak tenang. "Kini aku bebas, dan kamu juga harus bebas, Bogel," katanya lembut. Dengan semangat yang tersisa, Bogel merasakan kelegaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, tetapi kini ia memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. "Aku ingin menebus semua ini. Aku ingin kembali ke hidupku yang dulu," ucapnya, suaranya penuh harap. Namun, gadis itu hanya tersenyum sedih. "Beberapa hal tidak bisa diubah. Kau harus menerima konsekuensi dari pilihanmu," katanya. Dalam sekejap, semua terasa gelap lagi, dan Bogel merasakan dirinya terjatuh ke dalam kegelapan sekali lagi. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di rumah, di tempat tidurnya. Namun, ada sesuatu yang hilang. Tali pocong itu tidak ada di lehernya. Ia merasa kosong, tetapi di saat yang sama, ada rasa lega. Ia tahu bahwa ia telah mengembalikan apa yang seharusnya. Di sekolah, ia merasa tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Teman-temannya mulai kembali, tetapi mereka melihatnya dengan cara yang berbeda. "Bogel, kami khawatir tentangmu," Rico berkata, wajahnya penuh keprihatinan. "Kami ingin kau kembali menjadi diri sendiri." Namun, Bogel tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ia telah kehilangan banyak hal, termasuk kepercayaan diri dan kekuatan yang pernah ia miliki. Ia merasa hampa, tetapi juga sedikit tenang. Dalam perjalanan pulang, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari pelajaran hidup yang harus ia jalani.